Saya katakan Ahok itu sama sekali tidak menista agama. Yang dilakukan atau yang diucapkan Ahok di Kepulauan Seribu itu merupakan kritik terhadap fakta bahwa memang ada orang yang menggunakan ayat-ayat agama untuk menolak kepemimpinan Pak Ahok atau pencalonan Pak Ahok sebagai gubernur Jakarta. Bahkan bukan cuma soal Jakarta, ketika Pak Ahok dulu juga mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Bangka Belitung pun beliau diserang dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan waktu itu dibela oleh Gus Dur, yang Gus Dur mengatakan bahwa Al-Ma'idah itu tidak ada hubungannya dengan pilkada. Dan saya serius katakan memang tidak ada hubungannya dengan pilkada. Bahwa ada orang yang mengatakan bahwa Al-Ma'idah itu berhubungan dengan katakanlah sebagai panduan bagi umat Islam untuk memilih pemimpin. Itu saya bilang kata aulia dalam Al-Ma'idah itu artinya bukan pemimpin. Kenapa orang kemudian mengartikan ke pemimpin? Itu memang sempat terjadi, saya berani mengatakan itu kesalahan. Secara kesalahan linguistik yang buktinya juga sekarang Kementerian Agama merevisi kan. Kalau tidak mengakui sebagai kesalahan, kenapa harus direvisi? Kita harus jujur, saya sering katakan kepada teman-teman yang kebetulan punya kemampuan mengakses kitab-kitab tafsir, jujurlah pada tafsir-tafsir yang ada. Salah satu sifat Nabi Muhammad itu adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan apa yang ada. Nah, kalau kita sebagai intelektual muslim atau ulama tidak menyampaikan apa yang kita ketahui sebagaimana adanya, itu namanya kita tidak meniru Nabi. Bahkan lawannya yaitu kitman, menyimpan pengetahuan, dan itu adalah sesuatu yang sangat tercela di dalam agama. Jadi kalau kita lihat tafsir-tafsir di dalam mengenai ayat-ayat Al-Maidah itu, bagi saya tidak semuanya itu justru lebih cenderung mengartikan sebagai aulia itu adalah sebagai teman dekat, sebagai mitra, sebagai pelindung. Jadi secara harfiah ayat itu melarang orang Islam berteman dekat, meminta perlindungan kepada orang non-muslim, yang konteksnya ketika itu adalah Yahudi dan Nasrani, dan konteksnya dalam konteks perang, bukan dalam konteks damai. Itu hal yang sangat wajar. Zaman sekarang pun umpamanya, katakanlah orang Jakarta perang sama orang Bandung, konkret nih, Jakarta perang sama orang Bandung. Tentu sebagai pemimpin saya, umpamanya di Jakarta saya sebagai pemimpin, saya marah kalau ternyata ada orang Jakarta berdekat-dekatan dengan orang Bandung. Apalagi orang Jakarta itu adalah juga orang yang tahu tentang strategi, tentang kekuatan yang kita miliki. Karena itu kan bahaya dalam konteks perang. Bisa jadi ketika dia minta perlindungan dengan orang yang kita hadapi, malah mereka akan membuka rahasia dan lain sebagainya. Nah, tapi dalam konteks hidup berdamai dan lain sebagainya, tentu ayat-ayat itu tidak bisa diterapkan secara sembarangan. Lebih dalam lagi, saya sering katakan, orang Kristen itu bukan kafir. Ini lebih dalam lagi kalau kita mau serius baca kitab-kitab yang ada di dalam pemikiran keislaman itu. Apalagi Al-Quran, setiap kalimat yang mengandung kalimat kafaro dengan berbagai derivasinya itu tidak selamanya itu berarti orang non-muslim. Orang kafir itu justru adalah orang yang punya kecenderungan menutupi. Kebenaran ditutupi, itu kafir. Kebaikan ditutupi, itu kafir. Orang yang curang, koruptor, itu kafir. Jadi saya sekali lagi ingin mengatakan bahwa secara ilmiah, kalau bicara secara landasan teologisnya, tidak sama sekali ada kekuatan bagi orang-orang yang menuduh Pak Ahok itu telah menistakan agama atau Al-Quran. Jadi landasan teologisnya itu lemah. Ya mohon maaf, saya juga sering bicara dengan teman-teman, kenapa sih tidak jujur pada pengetahuan kalian yang kalian ketahui itu. Bahwa tafsir-tafsir yang ada itu sama sekali tidak ada yang berbicara bahwa ayat Al-Ma'idah, terutama kalimat aulia itu berarti pemimpin. Bahkan terjemahan Al-Quran dari berbagai bahasa, itu tidak ada yang menerjemahkan kata aulia itu sebagai pemimpin. Karena memang bukan gitu loh. Di negara-negara Arab, pemimpin itu tidak ada yang disebut wali. Aulia itu kan jamak, tunggalnya itu wali. Yang ada itu pemimpin itu disebut rois, imam, zaim, atau khalifah yang memiliki makna-makna filosofis yang berbeda-beda. Rois itu artinya, asal katanya itu rosun, kepala. Seorang pemimpin itu kan memang kayak kepala kan. Maka seorang pemimpin di negara Arab sekarang ini ada yang disebut rois, artinya kepala. Yang kedua zaim. Zaim itu adalah orang yang memiliki visi yang luas.
visi yang jauh. Maka seorang pemimpin itu disebut zaim. Yang ketiga, khalifah. Khalifah itu asal katanya dari kholafa. Kholafa itu artinya gantian. Maka yang namanya pemimpin itu harus mau gantian, nggak boleh seumur hidup. Nah, teman-teman nih yang sering bicara tentang khilafah, itu makna khilafah yang hakiki secara linguistik aja mereka nggak paham. Karena yang terjadi khalifah dalam sejarah itu nggak ada yang mengenal demokrasi, yang ada ya seumur hidup. Sekali jadi khalifah sampai mati, kalaupun diganti oleh anaknya. Padahal kata khalifah itu sendiri asal katanya adalah khalafah, yang artinya gantian. Itu artinya lo mau jadi pemimpin ya harus demokratis gantian. Ya, kayak di Indonesia inilah sekarang gitu kan, dibatasi 2 periode. Jadi ini yang ketiga itu yang tadi zaim, rais, khalifah, imam. Imam itu dari kata amam, artinya di depan. Pemimpin itu juga harus di depan. Memang harus di depan dalam menghadapi segala masalah. Jadi tidak ada di negara Arab itu pemimpin itu disebut wali, nggak ada. Kalau di dalam tradisi tasawuf, wali itu justru artinya adalah orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Allah, orang yang sudah mengalami pengalaman spiritual yang tinggi dan dekat dengan Allah. Itu disebut wali. Waliullah itu artinya kekasih Allah. Orang yang dekat dengan Allah. Kalau wali itu diartikan pemimpin, waliullah itu berartinya pemimpin Allah dong. Dan itu sangat keliru gitu. Masa ada orang menjadi pemimpinnya Allah, pemimpinnya Tuhan. Jadi ini kerancuan-kerancuan pemikiran keagamaan yang kemudian juga memang digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat yang ya walau kemudian terjadilah apa yang sudah terjadi itu. Apa mobilisasi massa yang berapa kali itu berjilid-jilid itu dengan jumlah yang sedemikian banyak. Ya kalau saya secara pribadi sedih. Manusia sedemikian banyak dimobilisasi untuk sesuatu yang sebetulnya tidak benar-benar. Kalau soal pemimpin, titik tekannya itu bukan apakah dia berkeyakinan A, golongan B dan lain sebagainya. Tapi titik tekannya itu adalah adilnya itu. Gak ada hubungannya dengan keyakinan. Apalagi di Indonesia, masyarakatnya adalah plural, beragam. Agamanya juga beragam, sukunya juga beragam. Jadi bahwa di Indonesia ini memang semua penduduknya itu penganut agama, tapi Indonesia ini tidak diatur oleh agama. Diatur oleh Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu. Dan itu harus kita perjuangkan. Apalagi di zaman sekarang ini, saya lihat memang semakin mengendur ini. Soal nilai-nilai kebangsaan ini.